Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samhi Muhammad Mansur, kelas pendidikan sosiologi IB, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang teori dalam sosiologi, yaitu teori feminisme. Sebagai sebuah gagasan yang sangat besar dan luas serta populer di berbagai belahan dunia, feminisme memiliki konsep dan teori sendiri. Teori feminisme itu melihat dunia dari perspektif perempuan. Jika dilihat pada perjalanan sejarah teori feminisme, teori ini secara konstan melakukan kritik terhadap berbagai tatanan sosial seperti perubahan sosial, kekuasaan, ketimpangan sosial, institusi politik, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sebagai sebuah teori yang besar, teori feminis ini didasarkan pada 4 pertanyaan fundamental, yakni pertanyaan tentang bagaimana kehidupan atau nasib perempuan, mengapa perempuan berada di situasi sekarang atau mengalami ketimpangan, dan bagaimana mengubah dunia sosial yang penuh ketimpangan tersebut, dan bagaimana perbedaan perempuan berdasarkan kehidupan, posisi, dan status sosial masing-masing. Nah, jika dilihat secara garis besar, teori feminisme itu sendiri berpusat kepada 3 hal atau objek penelitian utamanya, yakni bagaimana pengalaman dan situasi hidup perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, penempatan perempuan sebagai objek utama dalam proses penelitian teori feminisme, dan yang ketiga yaitu usaha untuk menciptakan dunia yang tidak timpang, di mana kaum perempuan dalam menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Teori feminisme ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, teori feminisme kultural. Pada gerakan feminisme kultural, perhatian utama teorinya dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat perempuan, yakni bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Teori feminisme kultural percaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya fokus pada budaya androsentris. Yang kedua yaitu teori feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori feminisme liberal ini percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil atau seksis dan kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, para kaum wanita liberal sepakat bahwa kesetaraan gender itu akan mudah tercapai jika diadakan transformasi perbagian kerja, mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lain. Selanjutnya itu teori feminisme radikal. Teori feminisme yang satu ini memiliki pandangan yang cukup jauh berbeda dari 2 teori feminisme sebelumnya.
Para penganut teori feminisme radikal memiliki fokus kaum perempuan yang mengabaikan kaum laki-laki. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, teori feminisme radikal itu menjadi salah satu teori yang paling ekstrim. Mereka fokus pada perjuangan tentang separatisme perempuan serta fokus memperjuangkan hak-hak perempuan secara biologis. Nah, yang membuat feminisme radikal itu semakin ekstrem adalah adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam masyarakat. Teori feminisme anarkis ini sama seperti feminisme radikal. Teori feminisme anarkis merupakan salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Penganut teori ini percaya bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini adalah negara dan kaum pria. Oleh karena itu, feminis anarkis ini bertujuan untuk menghancurkan negara dan meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum laki-laki. Teori feminisme Marxis selanjutnya. Teori feminisme Marxis percaya bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindakan kapitalisme terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. Selanjutnya itu teori feminisme sosialis. Teori feminisme yang satu ini merupakan kritis terhadap teori feminisme Marxis. Pada feminis sosialis percaya bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan oleh kapitalisme. Karena sebelum kapitalisme ada, posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Tujuan utama keberadaan feminisme sosial ini adalah untuk menghapuskan sistem kepemilikan pria dalam struktur sosial di masyarakat. Nah, mungkin inilah 6 teori feminisme yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembicaraan saya mohon dimaafkan, karena saya masih dalam proses pembelajaran juga. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.